Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nuraisa Mokhtar dengan NPM 0227241188. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi kelas 3A. Di video kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Perbankan syariah adalah salah satu pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang berkembang di Indonesia. Menariknya, sistem ini bukan hanya bicara soal larangan riba, tetapi juga soal bagaimana kita membangun ekonomi yang adil, beretika, dan penuh keberkahan. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan perbankan syariah di Indonesia, prinsip dasarnya, tantangan yang dihadapinya, dan peluang besar yang bisa dimanfaatkan di masa depan. Jadi teman-teman, pastikan kalian nonton video ini sampai akhir ya. Teman-teman, perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tentu saja setiap perkembangan pasti akan datang bersama dengan tantangan-tantangan baru. Mulai dari regulasi, pemahaman masyarakat, hingga pada kompetisi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah yang global asal semua pihak komitmen untuk pengembangannya secara serius. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1990 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, disitulah bank syariah pertama kali didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syarat. Namun, dari awal perjalanan Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari minimnya regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, sampai persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dari dulu berdirinya. Tapi seiring waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintahan mulai menguat. Kini, hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah melakukan merger 3 bank syariah menjadi Syariah Indonesia atau BSI, dan sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Itu artinya perkembangan syariah sudah menjadi bagian penting dalam sistem ekonomi nasional kita. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Nah, teman-teman, kalau kita bicara soal perbankan syariah, tentu tidak lepas dengan prinsip-prinsip dasar
Prinsip-prinsip dasarnya. Ada 3 hal utama yang menjadi larangan dalam sistem syariah, yaitu riba, qahar, dan masyir. Pertama, riba. Riba yaitu tambahan yang diperoleh secara tidak adil dalam transaksi keuangan. Islam melarang riba karena bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi dan menindas pihak yang lemah. Yang kedua adalah qahar. Qahar ini berarti ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan dalam transaksi. Dalam Islam, semua transaksi harus dilakukan dengan transparan dan jelas agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dan yang ketiga adalah maisir. Maisir ini berarti perjudian. Prinsip ini menolak semua bentuk spekulasi yang tidak produktif. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem akad seperti bagi hasil atau murabah dan musyarakah, jual beli atau murabah, sewa atau ijarah, serta akad wakalah atau kafalah. Semua transaksi dilakukan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya adalah tantangan regulasi. Meskipun sudah berkembang, perbankan syariah masih menghadapi kendala besar. Salah satunya adalah regulasi. Walaupun sudah ada Undang-Undang Dasar Nomor 21 2008 tentang perbankan syariah, banyak aturan yang belum sepenuhnya mendukung sistem ini. Ada beberapa kebijakan masih terlalu berorientasi pada sistem konvensional, sehingga ruang inovasi untuk bank syariah menjadi terbatas. Selain itu, koordinasi antara otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dengan lembaga syariah juga perlu diperkuatkan. Padahal regulasi yang jelas tidak fleksibel adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan bank syariah agar bisa bersaing secara global. Selanjutnya adalah persaingan dengan bank konvensional. Nah, tantangan berikutnya datang dari persaingan dengan bank konvensional. Kita tahu bank konvensional sudah lama beroperasi, punya modal besar, jaringan luas, dan teknologi canggih. Sementara itu, sebagai masyarakat, kita belum paham sepenuhnya tentang apa itu bank syariah. Banyak yang berpikir bahwa bank syariah itu sama saja dengan bank biasa, hanya diganti nama ya dan tidak ada bunganya. Padahal sistem dari filosofinya benar-benar berbeda. Masalah lainnya adalah tingkat kepercayaan masyarakat. Beberapa orang masih ragu apakah bank syariah benar-benar bebas riba atau tidak. Nah, disinilah penting edukasi publik. Bank syariah harus aktif melakukan sosialisasi agar masyarakat tahu bahwa setiap sistem ini bukan sekedar label, tetapi benar-benar dijalankan dengan nilai-nilai Islam. Baik, selanjutnya adalah peluang pasar.
sekarang kita masuk ke bagian-bagian yang menyenangkan, yaitu peluang. Indonesia punya potensi pasar yang luar biasa besar. Bayangkan saja, lebih dari 230 juta penduduk Indonesia adalah Muslim. Ini artinya pasar untuk produk keuangan syariah itu sangat luas. Apalagi sekarang banyak masyarakat yang mulai sadar pentingnya menggunakan produk halal bukan hanya untuk makanan, tapi juga untuk pengolahan keuangan. Dengan strategi yang tepat, bank syariah bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga pengusaha kecil. Terutama dengan semakin berkembangnya ekonomi digital dan generasi muda Muslim yang meledak teknologi. Selanjutnya adalah inovasi produk. Nah, agar tetap relevan dan menarik, perbankan syariah harus berinovasi. Ada beberapa contoh inovasi yang sudah berada dan berjalan, antara lain yaitu yang pertama, vintage syariah, yaitu teknologi finansial berbasis syariah yang memungkinkan transaksi cepat, mudah, dan sesuai prinsip Islam. Yang kedua adalah pembiayaan mikro syariah yang membantu para pelaku UMKM dengan sistem bagi hasil yang adil, bukan bunga. Yang ketiga adalah inovasi berbasis syariah seperti sukuk dan reksadana syariah yang kini semakin banyak dinikmati masyarakat. Selain itu, layanan digital seperti mobile banking sharing juga sangat penting. Dengan satu aplikasi, nasabah bisa menabung, berzakat, hingga berinvestasi sesuai syarat. Inilah yang membuat bank syariah semakin modern, tetapi berpegang pada nilai-nilai Islam. Selanjutnya adalah peran teknologi. Sekarang kita hidup di area digital dan teknologi kini menjadi tulang punggung dalam pengembangan perbankan syariah. Digital memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah dari mana saja, kapan saja, dan aplikasi mobile. Nasabah bisa membuka rekening, transfer dana, atau mengajukan biaya hanya lewat ponsel. Namun, tentu saja teknologi ini sangat juga membawa tantangan baru, terutama untuk hal kemampuan data dan literasi digital. Bank syariah harus memastikan bahwa sistem mereka aman, transparan, dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kombinasi antara nilai spiritual dan teknologi modern, perbankan syariah bisa menjadi lebih inklusif dan menarik bagi generasi muda. Nah, aspek lain yang tidak kalah penting bagi sumber daya manusia, kita masih menghadapi kekurangan tenaga profesional yang benar-benar memahami prinsip dan praktik perbankan syariah.
Perbankan syariah banyak pegawai yang berasal dari sistem konvensional, sehingga butuh pelatih dan adaptasi untuk memahami akad-akad syariah dengan baik. Karena itu, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan sebagai kebutuhan di kampus dan lembaga pendidikan Islam juga punya peran penting dalam mencetak generasi muda yang paham ekonomi Islam, bukan hanya teori tetapi juga praktik di dunia nyata. Dengan SDM yang kompeten dan berintegrasi industri, perbankan syariah bisa tumbuh lebih kuat dan profesional. Selanjutnya adalah masa depan dan harapan. Kalau kita lihat perkembangannya di masa depan, perbankan syariah sangat cerah. Apalagi pemerintah kini mulai serius menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di dunia. Merger 3 bank besar menjadi Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bukti nyata dengan aset besar dan juga luas. BSI kini masuk jajaran 10 besar bank syariah di dunia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai potensi luar biasa untuk bersaing secara global. Namun tentu perjalanan ini masih panjang. Kita semua, pemerintah, akademis, pelaku industri, dan masyarakat harus bekerja sama agar sistem ini terus berkembang dengan baik. Teman-teman, perbankan syariah di Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak masyarakat mulai beralih ke sistem syariah karena ingin menjalankan aktivitas keuangan yang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Namun, tentu saja setiap perkembangan pasti akan datang bersama dengan tantangan-tantangan baru. Mulai dari regulasi, pemahaman masyarakat, hingga pada kompetisi dengan bank konvensional. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah yang global asal semua pihak komitmen untuk pengembangannya secara serius. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, disitulah bank syariah pertama kali didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syarat. Namun, dari awal perjalanan Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari
minimnya regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, sampai persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dari dulu berdirinya. Tapi seiring waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintahan mulai menguat. Kini hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah melakukan merger 3 bank syariah menjadi Syariah Indonesia atau BSI, dan sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Meskipun begitu, satu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu adalah potensi perbankan syariah di Indonesia sangat besar. Dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, Indonesia bisa menjadi pusat keuangan syariah yang global asal semua pihak komitmen untuk pengembangannya secara serius. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sejarah perkembangan syariah di Indonesia. Kalau kita melihat ke belakang, sejarah perbankan syariah di Indonesia mulai pada tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Nah, disitulah bank syariah pertama kali didirikan dengan semangat umat Islam untuk memiliki lembaga keuangan yang bebas dari riba dan sesuai dengan syarat. Namun, dari awal perjalanan Bank Muamalat menghadapi banyak sekali tantangan, mulai dari minimnya regulasi, kurangnya pemahaman masyarakat, sampai persaingan dengan bank konvensional yang sudah lebih dari dulu berdirinya. Tapi seiring waktu, dukungan masyarakat muslim dan kebijakan pemerintahan mulai menguat. Kini hampir semua bank besar memiliki unit usaha syariah. Bahkan pada tahun 2021, pemerintah melakukan merger 3 bank syariah menjadi Syariah Indonesia atau BSI, dan sekarang menjadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Jadi teman-teman, dari semua pembahasan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar tetapi juga menghadapi berbagai tantangan. Kuncinya ada 3 hal. Yang pertama adalah inovasi, edukasi, dan kolaborasi. Dengan terus berinovasi dalam produk dengan layanan, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keuangan halal, serta berkolaborasi antara pemerintah dan industri. Saya yakin perbankan syariah akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi Indonesia yang adil, sejahtera, dan berkeadilan. Perbankan syariah bukan sekedar tentang menghindari riba, tetapi tentang membangun ekonomi yang beretika dan membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Nur Aisyah Mokhtar pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.